Ada beberapa faktor dalam menentukan pembelian saham. Faktor yang pertama, yaitu faktor makroekonomi, sudah saya kupas di video berjudul Kapan Saat Yang Tepat Membeli Saham. Faktor yang kedua, yaitu faktor sektor industri, sudah saya kupas di video bagaimana cara membeli saham yang tepat. Bagi investor pemula atau newbie yang belum bisa memilih sektor industri apa yang sedang tren, sehingga belum bisa melakukan rotasi pembelian saham atau switching portofolio, Anda bisa melihat video saya yang berjudul Saham Dijual Naik, Dibeli Turun. Ini solusinya. Di video yang ini, saya akan membahas faktor yang ketiga dalam membeli saham yang tepat. Faktor ketiga dalam membeli saham adalah faktor internal dari perusahaan yang mau kita beli. Kita harus membeli saham dari perusahaan atau emiten yang terbaik. Kita membandingkan kinerja perusahaan atau emiten dengan melihat laporan keuangannya. Laporan keuangan akan menunjukkan kondisi keuangan sebuah bisnis, apakah sesuai dengan yang ditargetkan atau tidak. Laporan keuangan juga menjadi acuan apakah bisnis yang dijalankan layak untuk dilanjutkan atau tidak. Itulah sebabnya aspek keakuratan, keandalan, dan relevansi informasi sangat ditekankan dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggungjawaban pemilik bisnis atau manajemen atas kinerja pengelolaan bisnis kepada pihak-pihak yang terkait, terutama kepada pemegang saham. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan yang lengkap, seperti contohnya di sini meliputi neraca, laporan laba rugi, adanya laporan perubahan posisi keuangan, baik arus kas, arus dana, dan laporan yang lain, materi penjelasan yang merupakan bagian integral daripadanya. Laporan keuangan dibuat secara standar akuntansi keuangan atau SAK. Mengapa kita sebagai investor harus membaca laporan keuangan? Karena kita membeli saham itu untuk melakukan investasi. Misalkan kalau Anda mau membeli sebuah bisnis, misalkan sebuah toko atau apapun, pasti Anda akan mempelajari laporan keuangan bisnis tersebut. Apakah toko tersebut laba atau rugi? Kalau Anda melihat bahwa prospek bisnis tersebut atau toko tersebut tidak bagus, pasti Anda juga tidak akan membeli toko tersebut. Demikian juga kalau Anda mau membeli sebuah saham, yang mana saham itu merupakan sebuah bisnis. Kalau kita membeli saham, sebenarnya kita membeli bisnis atau perusahaan tersebut. Kalau kita membeli saham tanpa tahu laporan keuangan yang ada, maka Anda menjadi bukan investasi, tetapi Anda berspekulasi atau berjudi. Apalagi kalau Anda membeli saham bahkan tanpa tahu sektor bisnisnya. Ya jelas Anda berjudi. Jadi yang membuat saham itu judi atau tidak, itu sebetulnya bukan sahamnya, tetapi orangnya yang biasanya berjudi karena tidak mau teliti sebelum membeli. Kalau ada orang yang bilang kepada Anda, ngapain sih beli saham, sulit-sulit lihat laporan keuangan, Anda berarti dapat informasi dari orang yang salah. Bukan investor, tapi merupakan penjudi yang menginformasikan kepada Anda. Berikut adalah fungsi melihat laporan keuangan. Yang pertama untuk bahan evaluasi keuangan, profitabilitas, dan kinerja. Yang kedua menentukan arus kas masuk dan keluar. Yang ketiga mengetahui hasil transaksi dalam perusahaan. Yang keempat menyediakan informasi terkait sumber daya keuangan dan kewajiban yang harus diselesaikan. Yang kelima mengarahkan kebijakan akuntansi. Yang keenam memberi efisiensi dan efektivitas daripada manajemen perusahaan.
Dan yang ketujuh dan terpenting, sebagai kita investor, kita mengambil keputusan secara rasional dengan memeriksa apakah perusahaan tersebut bertumbuh dan menguntungkan di masa depan atau sebaliknya. Sehingga kita dapat memutuskan apakah kita akan berinvestasi atau tidak dalam saham tersebut. Ada 4 komponen dalam laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan. Yang pertama adalah laporan pendapatan atau laporan laba rugi. Yang kedua, laporan keuangan raca, sering disebut juga dengan laporan posisi keuangan. Yang ketiga adalah laporan arus kas, sering juga disebut dengan cash flow. Dan yang keempat adalah laporan perubahan modal. Keempat komponen laporan ini akan saya bahas di video saya yang berikutnya, karena kalau saya kupas di sini akan sangat panjang. Tapi jangan khawatir, di video tersebut saya nggak akan membahas rumus-rumus yang rumit-rumit. Cuman saya akan membahas mengenai hal-hal penting apa saja yang perlu Anda perhatikan saat Anda melihat laporan keuangan. Jadi bukan berisi rumus-rumus yang rumit-rumit, tapi cukup hal-hal yang perlu diperhatikan. Di video yang ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih laporan keuangan itu. Setiap emiten harus melaporkan ke publik laporan keuangan 4 kali dalam 1 tahun. Yaitu, yang pertama, laporan keuangan kuartal 1 atau laporan buku bulan Maret. Yang kedua, laporan keuangan kuartal kedua atau laporan buku bulan Juni. Kemudian laporan keuangan kuartal 3 atau laporan buku bulan September. Dan laporan keuangan kuartal keempat atau laporan buku bulan Desember yang juga dikenal sebagai laporan tahunan. Dari laporan keuangan, kita sebagai investor bisa membuat yang namanya analisa fundamental. Dalam analisa fundamental, Anda harus mengetahui minimal tentang yang pertama adalah EPS atau earning per share atau pendapatan per lembar saham yang dihitung dengan cara membagi total laba perusahaan yang telah dipotong pajak dengan jumlah saham beredar. Mengapa kita harus lihat EPS, earning per share, bukan laba bersih total? Karena laba bersih total itu bukan milik kita, tapi milik emiten. Kita hanya memiliki sebagian daripada jumlah sahamnya. Jika perusahaan menerbitkan saham baru lewat private placement atau non-HMETD, bisa membuat laba bersih total meningkat besar, tetapi laba per lembar sahamnya atau EPS-nya tetap kecil. Yang kedua adalah rasio profitabilitas. Dalam hal ini bisa return on investment atau ROI, return on asset atau ROA, dan return on equity atau ROE. Nah, salah satunya adalah ROI yang merupakan singkatan dari return on investment atau kalau diterjemahkan adalah laba atas sebuah investasi. Dalam penghitungan ROI, nilai yang dicari adalah persentase keuntungan dari investasi berdasarkan laba keseluruhan dan biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu, bisa diketahui dengan jelas tingkat profitabilitas dari suatu investasi. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa ROI berguna untuk mengukur efisiensi dari suatu tindakan investasi. Dengan langkah yang terukur, setiap investasi yang dilakukan akan memiliki resiko kerugian yang minim. Potensi keuntungan yang akan diperoleh pun dapat diperkirakan. Penghitungan ROI dapat membantu untuk mempertimbangkan kembali rencana investasi sebuah aset. Jika nilainya positif, maka itu merupakan pertanda baik.
Artinya, investasi yang direncanakan bisa memberikan laba atau setidaknya mengembalikan biaya investasi yang telah dikeluarkan. Semakin tinggi nilai hasil perhitungan yang didapat, membuat investasi tersebut berpotensi sangat baik. Sementara jika hasil perhitungannya negatif, sebaiknya jangan meneruskan investasi tersebut karena akan menimbulkan kerugian. Hal yang ketiga adalah Price Earning Ratio atau PER. Adalah rasio yang diperoleh dari harga pasar saham dibagi dengan earning per share atau EPS. Price Earning Ratio untuk melihat apakah harga saham itu masih murah atau sudah mahal. Jika di bawah 1, maka harganya masih murah. Tetapi di beberapa perusahaan berskala besar yang memiliki nilai PER tinggi, tetapi tetap bisa mengalami kenaikan harga saham, juga layak untuk dibeli. Setiap industri memiliki PER yang berbeda, jadi bandingkan harga sebuah saham sesuai dengan sektor industrinya. Hal yang keempat adalah book value atau nilai buku perusahaan, yaitu nilai aset yang tersisa setelah dikurangi sejumlah penyusutan nilai yang dibebankan selama umur penggunaan tersebut. Hal yang kelima adalah PBV atau Price to Book Value, yaitu rasio antara harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Rasio ini untuk menilai apakah harga sebuah saham dikatakan masih murah atau sudah mahal dibandingkan nilai bukunya. Jika di bawah 1, maka harganya murah. Tetapi beberapa perusahaan berskala besar memiliki nilai PBV tinggi, tetapi masih bisa menghasilkan kenaikan harga saham, juga layak untuk dibeli. Setiap industri memiliki PBV yang berbeda, jadi bandingkan harga sebuah saham sesuai dengan industrinya. Yang keenam, yaitu rasio utang atau debt to equity ratio, yaitu rasio yang melihat sejauh mana perusahaan dapat melunasi semua utangnya, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Perusahaan yang sehat memiliki rasio debt to equity ratio di bawah 1. Angka debt to equity ratio yang bisa ditoleransi antara 1,5 sampai 2. Tetapi khusus untuk industri perbankan, perusahaan yang sehat ada di kisaran 5 sampai dengan 7. Hal yang ketujuh adalah dividend yield. Dividend yield adalah dividen per saham dibagi harga pasar saham. Misal, kalau kita memiliki saham Telkom yang memberikan dividen per saham sebesar Rp150 per lembar saham, di mana harga pasar Telkom saat ini adalah 3.000. Maka dividen yield Telkom adalah 150 dibagi 3.000 sama dengan 5%. Jika kita membandingkan laporan keuangan emiten harus di kuartal yang sama. Misalkan kuartal 1 tahun 2020 harus dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021. Jangan membandingkan antara kuartal keempat tahun 2020 dengan kuartal pertama tahun 2021. Itu tidak klop, tidak sinkron. Faktor fundamental apa yang merupakan ciri saham super atau super stock akan saya bahas di video-video saya selanjutnya. Oke, selamat berinvestasi dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa terus lakukan saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.